Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan sedikit pembahasan kita tentang para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tugas-tugasnya masing-masing. Ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, ada yang ditugaskan untuk menjaga neraka, ada yang ditugaskan untuk mengazab manusia di dalam neraka, ada yang ditugaskan untuk menjaga surga, ada yang ditugaskan untuk menyambut para mukminin di surga, dan masih banyak lagi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu dengan pasti berapa jumlah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memastikan berapa jumlah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan atau pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah sendiri. Ya, kita tidak tahu dengan pasti berapa jumlah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis disebutkan ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya. Dan yang sudah masuk tidak akan masuk lagi. Sehari itu Pak, 70.000. Dikalikan 365 hari. Sekitar 25 juta malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap tahunnya. Ini 1 tahun, 25 juta. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Berapa totalnya? Malaikat Allah sangat banyak sekali. Dan kita tidak bisa mengetahui dengan pasti berapa jumlah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan kitab-kitab di sini adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, para nabinya. Dan setiap nabi dan rasul yang Allah turunkan pasti diturunkan bersama mereka kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wanzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih." Kemudian juga di dalam ayat lain Allah sebutkan wa ja'alna fi dzurriyyatihi man-nubuwwata wal kitab. Setiap nabi dan rasul itu Allah turunkan bersama mereka kitab-kitab. Tapi yang Allah jelaskan ataupun yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa, tidak semuanya. Yang pertama dan yang paling agung apa, Pak? Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai penutupnya kitab-kitab, sebagai penyempurnanya kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian yang kedua apa? Injil pada siapa, Pak? Nabi Isa. Kemudian yang ketiga, Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Yang keempat, Zabur kepada siapa? Nabi Daud. Yang kelima, Suhuf pada siapa? Ibrahim dan Musa. Nah, di sini disebutkan ada suhufnya Musa, ada Taurat. Apakah suhuf dan Taurat sama? Allahu a'lam. Tapi yang harus kita imani adalah Allah menurunkan bersama para nabi kitab yang di dalamnya adalah hukum-hukum dan berita-berita. Nah, sekarang di zaman kita sekarang masih ada Injil dan Taurat misalnya. Apakah kita membenarkan atau mendustakan yang ada di dalam Injil dan Taurat? Kira-kira gimana? Sebagai seorang muslim nih yang telah Allah turunkan untuk kita Al-Qur'an. Kita sekarang mendapati Injil dan Taurat misalnya. Kita benarkan atau kita dustakan kira-kira, Pak? Benarkan atau dustakan? Ada 3. Yang pertama, kalau yang ada di dalam Injil ataupun Taurat yang kita dapati sekarang sesuai dengan syariat kita benarkan. Bukan karena hal tersebut ada di dalam Taurat dan Injil, tapi karena hal tersebut ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, kalau yang ada di dalam Taurat dan Injil bertentangan dengan yang ada di dalam Al-Quran, apa sikap kita? Kita ingkari. Kemudian yang ketiga, kalau yang ada di dalam Taurat dan Injil itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak sesuai dan tidak pula menyelisihi, bagaimana sikap kita?
tawakuf, tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang kita temukan di dalam Injil atau Taurat ini itu asli dari yang Allah turunkan atau yang sudah diubah. Kalau kita benarkan misalnya, bisa jadi itu yang telah diubah, berarti kita membenarkan kabar palsu. Kalau kita dustakan misalnya, bisa jadi itu adalah hal yang diturunkan oleh Allah dan tidak dirubah. Kan serba salah jadi ya. Makanya sebagai seorang muslim, ketika kita mendapati sesuatu di dalam Taurat dan Injil dan tidak perkara tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak pula menyisihi sikap kita apa? Tawakuf. Tidak kita dustakan dan juga tidak kita benarkan. Adapun yang ada di dalam Al-Quran, walaupun telah berlalu 1400 tahun, kita wajib mengimani dan menerima. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita wajib mengimani dan menerima. Karena apa? Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah berubah. Allah jaga Al-Quran dari Nabi diutus sampai akhir zaman, tidak akan pernah diubah, tidak akan pernah diselewengkan. Satu-satunya apa? Al-Quran. Kalau Injil misalnya Pak, Injil yang dijual di Jawa sama Sumatera kadang beda isinya. Injil yang ada di Indonesia sama yang ada di Singapura misalnya kadang beda isinya. Tapi Al-Quran, mau yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, mau yang ada di Saudi, mau yang ada di Inggris, isinya pasti sama. Karena apa? Allah telah menjamin untuk menjaga Al-Quran. Kemudian rukun iman yang keempat kita singkat saja karena pembahasan tentang keimanan itu adalah pembahasan yang sangat luas sekali. Di kampus ana dulu itu ada mata kuliah namanya Usul Iman. Usul Iman. Itu kitabnya tebal ini, Pak. Hanya membahas rukun iman yang ada 6. Itu kitabnya setebal ini. Jadi sebenarnya pembahasan tentang iman itu tidak bisa kita selesaikan di satu majelis. Cuman karena judul kita dari awal tema kita adalah mensyarah Arba'in An-Nawawi, bukan membahas rukun iman. Jadi akan kita ringkas saja. Ini kalau yang ana tulis di sini itu ada sekitar 16 halaman, itu hanya poin-poin saja. Ana kumpulkan dari syarahnya Ibnu Utsaimin, syarahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, syarahnya Ibnu Daqiq Al-Aidi, syarahnya Atiyah Muslim. Itu ana kumpulkan semua poin-poinnya di sini ada sekitar 16 halaman. Dan sepertinya kalau yang poin-poin ini kita sampaikan semua, waktunya nggak cukup untuk sekarang. Jadi kita ringkas saja, kita sampaikan beberapa poin yang benar-benar penting. Kemudian rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para rasul. Baik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang tidak Allah sebutkan. Yang Allah sebutkan ada berapa, Pak? Ada 25 orang. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, siapa lagi? Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Ishak, Ismail, Ibrahim, Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya. Itu hanya ada 25 orang. Tapi ada banyak sekali nabi-nabi yang Allah utus ke dunia. Dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat pasti ada satu nabi yang Allah utus. Dan setiap umat punya nabi khusus untuk mereka. Bani Israel punya nabi-nabi mereka. Mungkin bisa jadi, Pak, bisa jadi orang-orang yang sekarang sama agama lain dianggap Tuhan, bisa jadi mereka dulu nabi. Buddha misalnya. Bisa jadi mereka dulu nabi, wallahu alam, gak ada yang tahu. Atau yang di agama Hindu, Wisnu misalnya atau Siwa atau siapa-siapa itu, bisa jadi mereka dulu nabi, bisa jadi, wallahu alam. Namun intinya apa? Ada banyak sekali nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap umat, setiap kaum pasti ada nabi khusus untuk mereka. Kecuali siapa? Kecuali nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu tidak diutus khusus untuk orang Arab saja. Nabi Muhammad apa?
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya untuk orang-orang Arab saja. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus mengimani semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita ketahui namanya ataupun yang tidak kita ketahui. Dan di antara para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, jadi hierarkinya seperti ini, Pak. Urutan manusia seperti ini. Yang pertama, manusia biasa. Itu levelnya paling bawah. Kemudian yang kedua, para khulafaur rasyidin, dan yang paling utama siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Kemudian siapa? Utsman. Kemudian siapa? Ali. Di atas mereka baru ada para nabi. Di atasnya para nabi ada para rasul. Di atasnya lagi para rasul ada siapa? Ulul azmi minar rusul. Siapa aja itu? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di atasnya ulul azmi lagi ada siapa? Di atasnya ulul azmi ada siapa? Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang terbaik di muka bumi dari Adam sampai akhir itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu bani Adam." Aku adalah pemimpinnya anak-anak Adam. Kemudian setelah Nabi, manusia terbaik siapa? Ibrahim, Khalilullah. Ibrahim kekasih Allah. Nah, pernah nggak Pak dengar kata-kata Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, Musa Kalimullah? Pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah kan ya? Kira-kira kata-kata ini benar apa salah Pak? Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, Musa Kalimullah. Benar nggak ini Pak? Kira-kira? Kalau kita lihat dari urutan tadi nih, benar nggak Pak? Benar apa salah? Salah Pak. Harusnya Muhammad dulu. Karena al-khillah, khalil, kekasih, itu adalah tingkatan cinta yang paling tinggi. Sedangkan al-mahabbah itu ada di bawahnya. Ketika kita katakan wa Muhammad Habibullah, berarti kita menurunkan derajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam sebuah hadis Nabi berkata apa? Aku adalah Khalilullah, sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai Khalilnya. Jadi tidak boleh kita katakan Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Karena Habib dan Khalil itu tingkatannya berbeda. Yang paling tinggi ada Khalil, kemudian ada Habib, ada apa lagi. Yang paling tinggi adalah Khalil. Ketika kita katakan Nabi Muhammad Habibullah, berarti kita turunkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan ini adalah perkataan yang salah. Yang benar apa? Muhammad Khalilullah, Ibrahim Khalilullah. Hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada kisah yang menarik tentang Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun Anda lihat kalau kita sampaikan di majelis ini akan terlalu panjang. Jadi mungkin kita sampaikan di kesempatan berikutnya di sholat Id insyaallah. Jadi Anda spill nih dikit-dikit isinya. Isi khutbah Id nanti di spill nih dikit tentang Ibrahim Khalilullah. Kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah? Insyaallah akan kita sampaikan di sholat Id nanti insyaallah. Kemudian rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Manusia di dalam kehidupannya itu melewati 4 fase kehidupan. Fase yang pertama di dalam rahim, di dalam kandungan. Fase yang kedua kehidupan dunia. Fase yang ketiga alam barzakh. Fase yang keempat baru hari akhir, di akhirat nanti. Ini ada 4 fase. Jadi salah tuh Pak perkataan orang-orang, oh si fulan sudah
berpulang ke tempat peristirahatan yang terakhir. Benar nggak itu, Pak? Salah. Kenapa? Karena tempat peristirahatan terakhir itu bukan alam barzah tapi akhirat. Sedangkan alam barzah itu merupakan fase sebelum fase akhir. Jadi salah perkataan orang yang menyebutkan kalau si fulan telah pulang ke tempat peristirahatan terakhir, ini salah. Nah, pembahasan tentang hari kiamat ini tuh lumayan panjang, Pak. Mulai dari kematian, ya, bagaimana roh kita diambil oleh malaikat maut, kemudian alam kubur, ketika kita sudah dikuburkan dan ditinggalkan oleh anggota keluarga, kemudian kita ditanyai oleh Munkar Nakir tentang 3 pertanyaan. Apa aja pertanyaannya, Pak? Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Itu 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita. Kalau kita mukmin, kita jawabnya apa? Rabbi Allah. Nabinya siapa? Muhammad. Agamanya apa? Islam. Kalau kita kafir atau kalau kita bermaksiat, jawabannya apa? Bukan ketawa, Pak. Maksudnya nggak bisa jawab. Ya. Kemudian setelah itu ada nikmat kubur lagi. Sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kuburannya dilapangkan. Kemudian dia ditemani oleh amalannya. Ya, amalannya itu sama Allah Subhanahu wa taala diwujudkan sebagai seorang yang ganteng, baunya wangi, yang akan menemani dia sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu ada Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat dalam keadaan apa? Telanjang dan tidak sunat. Kenapa? Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami ciptakan mereka di pertama kali, seperti itulah mereka dibangkitkan. Kita ketika lahir keadaannya gimana, Pak? Nggak sunat, nggak pakai pakaian. Ada nggak yang lahir-lahir udah pakai jubah misalnya? Ada nggak, Pak? Atau pakai pampers misalnya keluar-keluar, ada nggak? Ya, kita lahir-lahir dalam keadaan seperti itu. Maka di hari akhir kelak kita juga dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Kemudian ada yang namanya al-hisab. Kemudian ada yang namanya khaut, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berhak minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah dan tidak melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini penting, Pak. Poin yang ini itu penting. Karena apa? Di hari akhir kelak ada beberapa golongan yang diusir oleh para malaikat dari telaga Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, mereka umatku, kenapa mereka dilarang? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala apa? Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau. Engkau tidak tahu ibadah apa yang mereka buat-buat setelah engkau meninggal. Maka kita harus hati-hati, Pak. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Karena ancamannya apa? Diusir dari telaga Nabi SAW. Kemudian setelah itu ada namanya sirat. Siratul mustaqim, jembatan yang tipisnya lebih tipis daripada sehelai rambut. Yang orang-orang lewat situ tuh sesuai dengan amalan mereka. Ada yang seperti cahaya, sampai ke ujung. Ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang merangkak. Ada juga yang baru jalan sedikit sudah dikait oleh kail-kail dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian setelah sirat apa lagi? Ada yang namanya kontoroh. Apa itu kontoroh? Itu jembatan di ujung sirat, dan di tempat itu setiap manusia meminta keadilan. Kita yang memiliki kezaliman terhadap orang lain, di kontoroh tersebut akan Allah balas. Setiap manusia akan mendapatkan keadilan di situ. Ya, kita mungkin pernah
mukul orang, di situ akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh pukul lagi. Kita mungkin pernah gibah pada orang, kita mungkin pernah menyakiti hati orang, di situ semuanya akan diadili. Maka hati-hatilah kita. Selagi kita masih hidup, orang yang kita zolimi masih hidup, minta kehalalan pada dia, Pak. Minta maaf sama dia. Sebelum apa? Sebelum kita dibalas di kontoroh tadi. Yang harusnya kita bisa langsung masuk surga, tapi ditahan oleh Allah karena kita masih memiliki kezoliman terhadap orang lain. Setiap kezoliman itu pasti akan dibalas nanti. Akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Akan Allah adili nanti di kontoroh. Maka sebelum kita menemui hari pengadilan tersebut, kita minta maaf dulu kepada saudara yang kita zolimi. Kemudian setelah itu yang terakhir apa? Surga. Nah, semua proses ini dari awal kita meninggal, dimatikan sampai akhirnya insya Allah kita semua yang di sini masuk surga, kita harus mengimani semuanya. Kita harus mengimani dan meyakini semuanya. Kalau kita tidak percaya terhadap hari kebangkitan misalnya, Pak, betul nggak keimanan kita? Tidak. Orang yang mengingkari hari kebangkitan hukumnya apa? Hukumnya kafir. Tapi hati-hati, Pak. Ini saya bukan mengkafirkan personalnya, tapi mengkafirkan perbuatannya. Kalau ada orang yang mengingkari hari akhir, walaupun dia muslim, apakah langsung bisa kita katakan dia kafir? Menghukumi personal dengan menghukumi perbuatan itu beda. Yang berhak menghukumi seorang kafir itu siapa? Para ulama, dan itu memiliki proses, melewati proses-proses. Yang pertama iqamatul hujjah, kemudian istitab, disuruh taubat. Setelah semua proses terlewati baru bisa dihukumi dia kafir. Jadi jangan sampai nanti ya kita sama orang-orang lain dijuluki jamaah takfir, mudah mengkafir-kafirkan orang karena kita asal dengar orang yang lakukan ini kafir, kita langsung hukumi, oh dia kafir. Akhirnya apa? Kita dicap sebagai jamaah takfir. Padahal untuk mengkafirkan seorang itu prosesnya panjang dan berat dan bukan kapasitas kita. Itu kapasitasnya para ulama. Hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang keenam dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini tadi Rasulullah SAW menjawab antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Di dalam 4 tadi, malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, itu di awalnya Nabi tidak menyebutkan antu'mina. Tapi di rukun yang terakhir, di rukun yang keenam, Nabi mengulangi perkataan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman terhadap takdir baik dan buruk. Kenapa di sini Nabi sebutkan wa antu'mina? Kenapa diulang perkataan dan engkau beriman di sini? Ada yang tahu kira-kira? Padahal di depannya malaikat, rasul, kitab, hari akhir, Nabi tidak mengatakan antu'mina bil malaika, antu'mina bir rusul, antu'mina bil kitab, tidak dikatakan seperti itu. Tapi di poin yang paling akhir Nabi sebutkan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kenapa kira-kira, Pak? Karena beriman dengan takdir adalah keimanan yang paling susah. Secara teori mungkin kita bisa, oh semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerima. Tapi pas jatuhnya di kita, kira-kira kita bisa terima nggak? Kira-kira kita bisa nggak menerapkan teori itu? Ya seperti yang pertanyaan di 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Kalau terjadi sesuatu, emang Allah menakdirkan ini? Misalnya terjadi musibah terhadap kita, orang yang tersayang meninggal misalnya, kita bisa terima nggak takdir Allah? Kita bisa berlapang dada nggak dan berkeyakinan bahwa semua ini adalah takdir dari Allah yang sudah dituliskan 5.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi? Bisa nggak, Pak? Sekuat itu keimanan kita. Makanya di sini Nabi SAW menyebutkan apa? Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ditekankan oleh Nabi SAW wa antu'mina, dan engkau beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Beriman kepada takdir itu mencakup 4 hal, 4 perkara.
Yang pertama adalah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencakup atau meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Semua yang terjadi dari diciptakannya langit dan bumi sampai akhir nanti, semuanya sudah masuk ke dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu kita habis ini mau ngapain, kita mau tidur jam berapa, kita bangun jam berapa, itu semua Allah udah tahu. Kita besok mau pergi kemana, kita pagi mau makan apa, kita jalan jam berapa, mandi jam berapa, itu semuanya Allah tahu. Dan kita harus beriman bahwasanya semua yang terjadi itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum itu terjadi. Kemudian yang kedua, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat segala yang terjadi di dalam Lauhul Mahfuz. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah siapa? Al-Qalam, pena. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Apa tugasnya? Mencatat semua takdir dari diciptakannya langit dan bumi sampai hari kiamat. Di mana dicatat, Pak? Di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, sekarang kita imani semua itu. Allah sudah catat semuanya. Tapi kita tidak perlu mempertanyakan Lauhul Mahfuz itu bentuknya seperti apa, terbuat dari apa, besarnya seperti apa. Tidak perlu kita pertanyakan. Cukup kita imani. Mungkin nggak masuk akal bagi kita. Bukunya setebal apa sih bisa mencatat semuanya? Dari perkara-perkara yang kecil semuanya dicatat oleh Allah. Kira-kira besarnya seperti apa sih? Mungkin menurut kita nggak masuk akal. Tapi sekarang flash disk yang kecil, yang ukurannya mungkin 100 atau 200 giga, bisa menyimpan ribuan foto, bisa menyimpan ribuan file. Ini ciptaan manusia. Gimana kalau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka semuanya tidak bisa kita ukur dengan akal kita. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwasanya segala sesuatu di alam semesta terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Allah tahu. Yang kedua, Allah catat. Yang ketiga, Allah berkehendak. Apapun yang terjadi di alam semesta, semuanya terjadi berkat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hadir di sini atas izin siapa? Atas izin Allah. Kata Allah, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Kalian berkeinginan, tapi keinginan kalian sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara takdir, Pak, mungkin perkara yang paling susah, yang paling ribet, iya enggak? Misalnya kadang terpikir ketika kita seperti ini, kalau memang Allah semuanya dikehendaki oleh Allah, semuanya ada takdir Allah, kenapa di bumi ada yang kafir? Kenapa di bumi ada yang bermaksiat? Kenapa Allah menimpakan ujian yang berat kepada saya misalnya? Ya, perkara takdir ada perkara yang susah. Tapi kalau kita mengimani satu hal, maka kita akan lapang. Apa itu? Apa itu satu perkaranya? Apa itu satu perkara? Ada yang tahu? Ketika kita mengimani satu perkataan, fa'alam annama asabaka lam yakun liukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liusibaka. Ketahuilah bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Apa yang menjadi nasib kita tidak akan meleset dari kita. Dan apa yang meleset dari kita berarti bukan nasib kita. Ketika perkataan ini sudah kita imani, hidup kita akan tenang. Misalnya nih, kita ikut lomba misalnya, hadiahnya 500 juta misalnya. Ke lomba hadiahnya 500 juta. Terus ternyata kita nggak menang. Dalam hati kita mikir, oh bukan rezeki. Kita tenang nggak, Pak? Kita tenang nggak, Pak? Atau dalam proyek misalnya, kita sama vendor yang lain rebutan proyek. Ternyata yang dapat lawan kita. Kalau kita mengimani tadi yang bukan nasib kita tidak akan kita dapatkan, kita tenang nggak kira-kira? Kita tenang.
tenang. Ketika kita mengimani hal ini, semua yang terjadi atas kita, baik yang buruk maupun yang baik, kita akan tenang. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak yang belum tersampaikan. Namun mudah-mudahan bisa kita lebih dalami lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah, kalau kita hitung dari awal masuk hadis kedua udah berapa pertemuan Pak sampai sekarang? Kira-kira udah 3 ya. Dari awalnya mukadimah, kemudian pembahasan Islam, kemudian sekarang keimanan. Dan kalau kita dalami lagi mungkin keimanan ini bisa 2 atau 3 pertemuan lagi. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Adapun untuk rincian-rincian yang berikutnya, insya Allah kalau ada kesempatan akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak sekalian, saya persilahkan. Namun mungkin pertanyaannya kalau bisa yang berkaitan dengan kajian kita kali ini, karena mengingat waktu udah malam. Ada yang datang dari mana sih, saya belum hafal daerah sini, dari apa, Abu Risalah dari mana Bu? Dari Rajak. Terus dari mana lagi anak nggak tahu ya. Jadi biar teman-teman yang bapak-bapak yang datang dari daerah jauh tidak kemalaman untuk pulang. Jadi ya, anak harap pertanyaan yang berkaitan dengan kajian kita kali ini saja, tidak perlu melebar kemana-mana. Fadol Pak. Ya Pak. Waalaikumsalam. Tadi kan bilang untuk Injil kan kita yang masih benar terima. Kita pernah nanya orang Nasrani, iya sekarang itu Injil apa ya sih? Dia bilang ada Injil Markus, ya apalah. Tanya, ya bisa dah, oh itu nggak dipakai yang kita kan. Berarti kan Injil sekarang itu kita nggak wajib menerima yang oke, yang jadi lengkap semua kita. Tadi poinnya, yang kita terima adalah yang sesuai dengan ajaran kita. Bukan karena itu ada di dalam Injil, Pak. Tapi karena itu ada di dalam Al-Quran. Iya, isinya. Karena ya sebagaimana kita ketahui, kitab Injil itu udah banyak berubah. Banyak sekali perubahan-perubahan. Kita mengimani secara umum kalau Injil itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Namun apakah Injil sekarang sesuai dengan Injil yang terdahulu, kita tidak bisa pastikan. Cuman intinya ada 3. Kalau dia sesuai dengan ajaran kita, kita terima, tidak kita dustakan. Kalau tidak sesuai, kita pungkiri, kita ingkari. Kalau dia ada sesuatu di dalam Injil yang ini itu tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak menentangi apa yang ada di dalam Al-Quran, kita tawakuf, tidak mengingkari dan juga tidak membenarkan. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lain mungkin Pak? Betul Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis zikir tuh, saya nggak tahu lah yang memuji sama berdoa itu kan, nggak tahu di dalamnya cuma zikir aja. Itu sebenarnya pada zikir ini adalah termasuk ibadah. Zikir ada termasuk ibadah, dan untuk menjalankan ibadah itu ada 2 syarat. Yang pertama apa? Ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka dimanapun kita beribadah, ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan, mau itu zikir, mau itu sholat, mau sedekah, mau ibadah-ibadah apapun, kalau 2 syarat ini terpenuhi, ikhlas dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah alam, apakah di dalam majelis ini prakteknya, ibadah-ibadahnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun tidak, Allah alam. Tapi kalau sesuai, maka ibadah itu akan diterima oleh Allah dan majelis itu akan didatangi oleh para malaikat. Karena nggak mungkin kan malaikat mendatangi majelis yang sedangkan di dalam itu dilakukan praktek-praktek yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kita nggak bisa menyalahkan, oh majelis ini salah karena prakteknya gini, ini salah, ini. Kita nggak menyalahkan suatu majelis. Kita hanya mengingatkan poinnya, kalau itu ikhlas dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah,
maka insya Allah akan diterima oleh Allah dan majelis itu akan didatangi oleh para malaikat. Allahu a'lam. Ada lagi Pak? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai poin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita di antara majelis-majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengabulkan setiap permintaan yang kita panjatkan baik di majelis ini ataupun yang akan kita panjatkan di majelis-majelis berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.